Hai gengs, halo semuanya, selamat datang lagi ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu ya. Di video sebelumnya kita udah buatkan untuk kalian review tentang wisata Bunga Waterpark, tempat spot wisata Teras Gelis dan juga Cafe Batavia yang berada di dalam Bunga Waterparknya ya. Dan kali ini kita mau bahas cabin gelisnya ya, tempat menginapnya atau staycationnya. Nah, patokannya ada Cimory Dairyland ya, yang letaknya di Jalan Raya Puncak, Cipayung, Megamendung. Kalau dari area jalan tol dari bawah itu berada di posisi sebelah kanan ya. Atau kalian bisa gunakan Google Maps juga, yaitu ketikkan Bunga Waterpark Puncak atau Cimory Dairyland ya. Titiknya udah sangat akurat kok gengs. Nah, dari arah masuk Cimory Dairyland kita masuk ke sebelah kiri dan terus saja mengikuti jalan sampai ketemu sungai dan jembatan ya. Jadi kita masuk nih ke area parkiran Bunga Waterparknya. Dan untuk area kabin gelis ini tepat berada di samping parkiran mobilnya ya. Jadi kalau yang bawa barang banyak nggak perlu jauh nih. Untuk jam check-in di situ sama seperti hotel seperti biasanya ya, jam 2 siang mulainya, dan check-out itu paling telat jam 12 siang. Oke, kita udah sampai di area parkirannya nih. Cukup masuk ke dalam itu kurang lebih 100 meteran dari luar ya, gengs. Nah, ini cukup luas ya parkirannya, panjang sampai ke ujung sana. Sepertinya cukup untuk menampung para wisatawan Bunga Waterpark, wisata Teras Gelis, dan juga penginapan cabin gelisnya ya. Disediakan mobil warna biru untuk mengantarkan dari depan Cimory sampai ke dalam sini ya, buat kalian yang kendaraan umum atau mungkin parkirnya di luar sana. Dan gratis loh. Nah, kalau untuk jam operasional itu Bunga Waterpark buka setiap hari ya, mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 6 sore. Lalu teras gelisnya itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Nah, untuk kalian yang menginap di kabin gelis ini sudah mendapatkan 2 tiket gratis untuk main ke Bunga Waterparknya dan juga masuk ke area teras gelisnya ya. Nah, untuk front office tempat kita check-in ini tepat di sebelah dari area lobby utama untuk menuju ke Bunga Waterpark ya. Di sebelah kiri itu tuh yang di bawah tuh yang bangunan kecil itu, gengs ya. Dan yang sangat menarik itu cabin gelis ini berada di samping sungai yang cukup besar dan deras ya. Wah, ini asik sekali nih, jadi syahdu gengs di sini ya. Dan untuk kabin-kabin di sini itu ada banyak tipenya ya. Ada yang tipe river view, ada garden view, lalu ada tipe lumbung dan juga tipe family. Suasana di sekitar cabin ini dibuat sangat nyaman ya, penuh dengan tanaman-tanaman hias. Ini cocok juga, cantik untuk berfoto-foto di sini. Dan di sisi kiri itu banyak cabin-cabinnya yang menghadap langsung ke garden view ataupun ke river view-nya ya. Nah, di depan kita itu ya tipenya ini panjang, ini adalah tipe family gengs ya. Jadi dalam itu lebih luas, bisa muat truk banyak ya. Dan di sini juga disediakan arena untuk duduk-duduk untuk bakar-bakar api unggun gitu, gengs. Wah, seru banget ya, bisa beramai-ramai ini di sini. Dan kalau kita jalan ke dalam lagi, di sisi sebelah kiri ini ada seperti yang villa-villa kecil ini, tipe untuk 2 orang ya. Ini garden view dan juga river view. Dengan river view itu yang pertama kali masuk tadi, gengs ya, karena lebih dekat ke arah sungainya. Kalau ini lebih ke arah taman-taman ya. Dan di sebelah kanan ini juga tipe garden view. Ini modelnya kecil gitu ya, hanya untuk 2 orang ya, gengs. Lalu ada model-modelnya juga yang desainnya itu unik-unik dan lucu-lucu nih, dengan warna-warni yang menarik juga seperti ini yang biru ya contohnya ya. Sebenarnya isi kamarnya sih sama-sama aja, gengs, model-modelnya ya. Hanya tampilan luarnya, desainnya aja yang bikin lebih menarik. Dan yang sangat menarik di sini itu areanya sangat luas, besar ya, dan juga banyak area yang cantik-cantik untuk berfoto ya. Nah, di sini ada seperti gapura seperti ini, modelnya di Jepang gitu. Lalu ada aliran sungai. Dan inilah tipe cabin yang unik ya. Ini yang tipe lumbung. Nah, ini untuk weekdays gitu, untuk weekend segitu ya harganya ya. Dan ini warnanya ada 2, yang pink ini dan yang warna hijau, gengs. Dalamnya kurang lebih seperti ini. Yang ini masih dikunci ya, kan ada tamunya. Nah, nanti aku kasih lihat yang hijau nih, gengs ya, dalamnya seperti ini kurang lebih. Oke, inilah dia tipe lumbung ya, gengs. Ini dalamnya dengan yang pink tadi sama ya. Cukup luas ya. Ini ada ranjang ukuran queen dengan 2 bantal kepala dan 2 bantal kecilnya. Lalu ada TV 32 inch dan juga ada lemari model terbuka gitu ya. Dan di sebelah itu telepon dan juga tempat tisu dan lain-lain. Untuk komplement air mineral, kopi dan teh berada di samping ranjangnya ya, gengs. Dan ini area toiletnya ya. Wow, cukup luas ya, besar, nyaman dan juga bersih banget ya, rapi. Kita lanjut lagi, gengs ya. Nah, tepat di belakang lumbung ini ada banyak cabin atau villa-villa yang unik juga ya. Itu dengan warna-warna yang cukup menarik. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya setengah lingkaran seperti itu ya. Dan di depan ini ada seperti kolam ini ternyata kandang bebek, gengs. Wah, ini cukup asik ya untuk berjalan-jalan di sini. Nah, untuk dalam villanya sebenarnya kurang lebih sama ya, hanya bentuk luarnya seperti itu, gengs. Cabin ini bernama Garden View ya. Untuk rate-nya itu mulai dari 680.000 di weekday dan 850.000 di weekend ya. Jadi nggak terlalu mahal. Dan karena memang ini hanya untuk 2 orang ya, sudah termasuk breakfast, free masuk ke Bunga Waterpark dan juga ke teras gelisnya ya. Kan asik banget deh.
Dan di sisi belakang dari area cabin atau villa ini ada tanah lapang ya. Ini ada permainan untuk archer atau memanah, ada permainan untuk arung jeram, dan juga ada permainan untuk paintball ya. Paintball ini bisa untuk perang, war, atau menembak target. Dan untuk permainan rafting atau arung jeram ini terbagi dua ya. Ada yang 800 meter dan 4 km nih geng. Harganya beda ya. Dan dalam satu perahu itu mulai dari 4 sampai dengan 6 orang maksimum ya. Kita akan meluncur terus sampai menuju ke Bendungan Ciawi. Kita kembali lagi ke area villa atau cabinnya ya. Nah, di sini ada sebuah kolam kecil dan ini ada aliran air kecil ya. Dan di atas itu ada seperti kincir air gitu, gengs. Lumayan sih ya untuk penyegar suasana juga nih. Nah, sekarang aku ajak kalian untuk melihat isi dari cabin river view-nya ya. Nah, ini asik banget ya. Ada terasnya depannya, gengs. Wow, mantap sekali ya. Dan desainnya juga minimalis modern gitu model-modelnya. Di depannya itu ada taman yang cukup luas. Dan kita langsung bisa mendengar suara sungai ya. Walaupun di river view, tapi sungainya cukup jauh dari areanya, gengs ya. Oke, untuk cabin river view ini, di weekday itu mulai dari 600 ribuan, dan weekend itu 800 ribuan. Kita lihat dalamnya seperti apa ya. Apakah worth it? Kalian silahkan komen di bawah ya. Untuk luas kamarnya kurang lebih sama dengan yang lumbung, cuman ini penataannya lebih beda ya, ini lebih modern. Dan di sisi ranjang ini langsung kaca besar ya. Kita langsung bisa melihat suasana di luar kamar kita nih. Wah, asik banget ya. Lalu di sini disediakan TV 32 inch itu smart TV ya. Ranjang queen size dengan 2 bantal kepala dan 2 bantal kecil. Ada air conditioner-nya ya, ada AC yang jadi adem kalau siang. Dan diberikan sebuah lemari terbuka atau rak gitu ya. Dengan lengkap dengan komplementari 2 air mineral, kopi, teh, dan juga 2 cangkir. Ada untuk memasak airnya, dan di bawahnya ada mini kulkas. Kita bisa memasukkan minuman dan makanan dingin ke sini. Dan seperti ini penampakan untuk toiletnya ya. Nah, cukup luas nih, kurang lebih sama dengan yang lumbung, cuman ini bentuknya lebih luas ya. Ada ruang shower yang dipisahkan dengan kaca, wastafelnya cukup besar, ada cermin, dan di samping kanan ini amenities-nya ya. Lumayan komplit nih, standar hotel gitu, gengs. Diberikan air mineral untuk sikat gigi, dan juga hair dryer pastinya. Dan memang bangunan villa, cabin di sini dan di toiletnya masih terlihat baru sekali ya, masih bersih, rapi, dan nyaman pastinya, gengs. Wah, asik deh. Untuk shower roomnya sudah tersedia water heater dan juga sabun shampoo sudah disediakan ya. Tipe ini untuk kalian pasangan yang belum mempunyai anak atau mungkin sudah punya anak satu kecil ya, ini masih cocok ya, cukup luas dan yang pasti ada smart TV, gengs. Kita bisa nonton Netflix dan YouTube di sini. Atau kita bisa sekedar bersantai dan bersandaria di terasnya yang sangat indah dan nyaman ya. Dan kita bisa lihat di depan itu kebun itu sedang diperbaiki atau mungkin diperindah ya. Belum jadi total 100% nih, gengs, tapi sudah terlihat indah sih. Oke, dari sini kita mau langsung melihat ke kamar yang lebih besar nih. Tipe yang family, gengs, ini bisa untuk 4 orang ya. Nah, kalau yang di sisi sebelah kanan ini tipe yang kecil-kecil tadi, yang tipe riverside. Dan di sebelah kiri seberangnya ini tipe yang besar nih, tipe family. Seperti ini kurang lebih ya. Wah, dari bangunannya terlihat beda ya. Lebih besar dan lebih panjang ke belakang gitu. Yuk kita masuk. Untuk cabin tipe family ini di weekday itu harganya mulai 880.000 dan weekend itu 1.100.000. Dan kamarnya ini besar banget ya. Begitu masuk kita akan melihat ada sofa yang nyaman. Di depan itu ada area besar terbuka ya dengan TV 32 inch itu smart TV juga. Lalu masuk ke area kamarnya dengan jendela yang langsung melihat keluar ya. Dan di sini terdapat ranjang queen size dengan 2 bantal kepala dan 2 bantal kecil. Lalu di sisi kamar ini ada area seperti area dapur dengan ada jendela yang bisa terbuka gitu ya. Kalau misalnya kita memasak bisa dibuka nih. Dan ini area komplementarinya ya, 2 botol mineral, kopi teh, 2 cangkir dan alat untuk memasak air, dan di bawahnya ada mini kulkas. Dan sisi paling ujung ini ada seperti sink untuk mencuci piring ya, tapi tidak disediakan kompor untuk masak. Disediakan buku menu, kalau kita lapar kita bisa pesan langsung ke Batavia Cafe-nya nih, gengs. Terus untuk tipe family ini kita bisa memesan kasur tambahan atau extra bed ya seharga 250, sudah masuk sarapan ya. Dan ukuran kasurnya cukup luas nih, 120 x 200 cm. Wah, bisa untuk berdua ya. Nah, kita bisa santai rame-rame seru di sini, gengs ya. Ada sofanya juga, asik deh. Juga disediakan AC atau air conditioner ya supaya kalau siang-siang ini kita tetap adem atau sejuk di dalam.
Nah, inilah tipe yang river view ya. Jadi ini benar-benar dekat dengan sungainya. Sebenarnya sih nggak dekat-dekat amat sih, gengs. Tapi dibanding yang garden view, ini lumayan dekat ya. Nah, terasnya seperti ini ya. Sepertinya lebih luas yang garden view. Tapi kita langsung bisa melihat sungai dari sini cukup jelas. Dan suara sungai cukup kencang juga dari sini ya. Kalau untuk isi ruangan kamar ini kurang lebih sama dengan yang garden view tadi yang kita sudah review ya. Sangat menarik ya, bisa untuk menjadi target liburan di weekend ataupun liburan long weekend nih gengs ya. Ini cocok untuk mengajak seluruh keluarga nih, dengan berbagai macam pilihan jenis villa yang warna-warni, yang bentuknya lucu, dan juga ada yang minimalis modern. Bisa di garden view, juga bisa melihat langsung ke tipe single atau riverside ya. Dan kita bisa langsung menikmati bunga waterpark di sini, dan juga bisa menikmati teras gelis ya untuk berfoto-foto, ada air terjun yang sangat cantik, dan juga kita bisa menikmati makanan yang enak dan lezat di Batavia Cafe-nya. Dan kita akan melakukan sarapan juga di Batavia Cafe ini ya. Dan Batavia Cafe ini berada di lobi utama ya, di lantai 2 dari Bunga Waterpark ini gengs, di atas itu ya. Nah, ada teras yang cukup besar, dan di atas itu ada untuk berfoto-foto ya di lantai paling atas, di rooftopnya. Mantap nih gengs. Untuk menambah sarapan di sini dikenakan 35.000 per orang ya, per menu gengs. Dan untuk menuju ke Batavia Cafe ini kita harus naik ke lantai 2 ya, lantai atas ini dari pintu masuk Bunga Waterparknya nih. Untuk area kafenya seperti ini ya, tidak terlalu luas tapi ya nggak kecil juga sih, lumayan ya gengs. Dan di terasnya itu langsung outdoor gini keluar, kita bisa lihat pemandangan kabin gelis ya dari sini dan parkiran mobil dan juga pegunungan di depan sana, cakep banget ya. Dan itu ada lantai atas lagi untuk menuju ke spot-spot foto di atas tuh. Dan juga ada spot foto seperti ini ya, dengan pemandangan backgroundnya itu yang cantik banget ke bawah gitu gengs ya. Dan di tengah-tengah itu adalah tangga yang dari bawah ya gengs, untuk menuju ke atas sini. Dan inilah kita bukakan Batavia Cafe menunya ya. Kalian bisa stop dulu videonya dan juga di pause untuk melihat lebih jelasnya ya, untuk menu-menunya dan harga-harganya. Pilihannya cukup banyak ya gengs ya. Sepertinya enak-enak nih gengs. Dan ini menu yang kita pesan di sini ya. Ini untuk anak-anak ini mini cordon bleu 35.000, lalu nasi cemil ayam 45.000, dan itu kentang goreng atau french fries ya 35.000. Dan ini laksa Bogornya menggoda sekali, harum, laksa Bogor 45.000, dan ini black pepper beef bowl ya 45.000. Untuk porsi makanannya sih cukup banyak ya guys ya. Ini mengenyangkan nih, laksa Bogor juga penuh banget gitu ya. Wow, mantap. Dan untuk beef bowl juga dagingnya banyak, porsi kenyang ini sih. Nasi timbelnya kejuaraan nih ya, nasinya banyak porsinya, dapat sayur asam juga, lengkap sambal, tempe, wah mantap deh gengs. Dan walaupun namanya kids meal ya, tapi porsinya lumayan kenyang loh, ini banyak nasinya, kalian lihat deh. Dan aku tambah lagi sop iga ya, dan sop iganya mantap loh gengs, porsinya gede-gede dagingnya, dan banyak juga enak deh. Lalu anak-anak juga pesen Oreo smoothies ya, dan juga Batavia Blue, dua-duanya ini seger banget deh gengs. Dan untuk penutup, aku pesen butterscotch hazelnut latte ya, 35.000. Wah, mantap nih gengs, porsinya, gelasnya gede nih cupnya. Oke gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buat kali ini berguna dan bermanfaat nih. Cocok banget untuk wisata bareng keluarganya karena lengkap banget di sini, semuanya ada ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Yang belum klik subscribe, ayo sekarang juga klik tombol subscribe-nya ya, dan loncengnya juga diaktifkan supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru lagi dari kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya gengs. Bye bye.